kebocoran APBN ini besar sekali. Itu kan beliau udah tahu berapa ratus triliun gitu. Nah kalau kebocoran itu dihemat kan, ini bisa loh ngasih makan anak-anak. Kalau dana dikorupsi ini kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Dana ini dari Kementerian Keuangan, nggak mampir di BGN, dana ini langsung masuk ke dapur. Tapi yang sebenarnya saya paling sekarang takut ini masalah ketersediaan bahan baku. Berdasarkan data dari BPS, ketika kita sekarang tumbuh 5,04%, sebagian itu disebabkan oleh adanya program MBG. Parfum saya ini parfumnya orang-orang duafa, orang-orang miskin, parfum saya. Jadi saya bisa merasakan anak-anak yang tidak dapat keadilan makan. Tidak ada korupsi ya, Bu? Ya, tidak ada korupsi. Kalau ada korupsi, karena saya bagian investigasi, saya tangkap duluan. Gimana caranya nangkap ya? Saya laporkan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kita akan membahas sejauh mana nih saat ini program makan bergizi gratis di lapangan, dan sudah bersama kami Ketua Pelaksana Harian Makan Bergizi Gratis dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Nanik Sudaryati Dea. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sibuk banget ya, Bu ya? Sibuk banget. Ibu, makanya senang saya. Alhamdulillah kita juga senang, Bu, bisa follow up sampai sejauh mana sih program MBG di lapangan. Karena kan kalau kita lihat ini merupakan program yang bisa jadi program unggulan langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terus ini juga merupakan program yang sangat dinantikan masyarakat, terutama ibu-ibu dan juga anak sekolah karena mendapatkan makanan. Nah, realisasinya sejauh ini kalau di lapangan MBG sudah seperti apa, Ibu? Baik. Betul, program unggulan presiden, tapi jangan digambarkan seolah-olah ini kepentingan presiden, bukan. Ya. Jadi jangan juga digambarkan ini kepentingan politis presiden gitu kan. Banyak orang yang berpikir seperti itu, dan akhirnya dalam tanda kutip mungkin orang terpancing untuk tidak setujulah saya kalimatnya gitu, tidak setuju dengan program ini meskipun kecil ya gitu. Tapi saya mau luruskan, betul menjadi program unggulan presiden, tetapi presiden ini memikirkan ini bukan sejak setelah dia menjadi presiden, sudah lama sekali, sudah dari tahun 2012 atau tahun 2011 itu memang beliau kan memang sangat mencintai anak-anak, masyarakat miskin tuh. Waktu beliau saya cerita, Pak, ada anak-anak Pak, satu kali Pak, saya tuh di kawasan industri Cilincing ya waktu itu, Cilincing, kok ada banyak ibu-ibu yang nyari mengkais-kais sampah, Pak, bawa 2 tas kresek, dipisahkan, satu yang bersih, satu yang kotor. Saya kira tadinya pemulung, tapi kok semua ibu-ibu itu gitu. Nah, lantas katanya saya ikutilah mereka ini, Pak. Ternyata mereka ini rumahnya nggak jauh dari pabrik itu. Jadi di balik itu tuh ada rumah kecil-kecil, Pak. Mereka kasih makan itu mengkais yang makanan yang di tempat sampah yang di kawasan industri. Langsung beliau tuh seperti air matanya itu kayak mau tertahan, dia gebrak meja. Ini nggak benar, pabrik yang punya konglomerat, yang punya asing, rakyat Indonesia makan nasi bekas. Anak-anak harus makan nasi bekasnya buruh-buruh pabrik. Nah, saya harus menjadi presiden. Kalau saya menjadi presiden, nggak boleh lagi anak-anak makan sembarangan atau makan nasi sisa. Jadi ini itu cita-cita yang bukan karena saya menjadi presiden supaya untuk politis, untuk ini enggak. Karena nuraninya sudah memang terpanggil, beliau ini sudah lama. Dan bahkan selalu beliau bilang kan, orang miskin, anak-anak itu harus menjadi tanggung jawab negara. Lah, saya juga kaget kemarin waktu Mensos bilang tahun 2026 tuh nanti lansia dan
difabel akan dapat juga MBG ya. Iya. Nah, saya udah ngira nih, karena beliau punya cita-cita, pokoknya rakyat Indonesia yang nggak mampu nih harus dikasih makan, Makan harus yang negara layak. yang bertanggung jawab gitu. Beneran kan ini sepertinya tahun 2026 bakal diwujudkan gitu yang seperti ini. Lalu yang kedua, Pak Prabowo itu sangat sayang sama anak-anak. Karena di benak beliau bahwa anak-anak ini adalah penerus bangsa. Kalau sampai gizinya nggak diperhatikan, asupan makannya nggak diperhatikan, kita akan punya generasi-generasi yang tidak tangguh dibandingkan negara-negara lain. Atau yang punya hak hidup bagus tuh di negeri ini hanya anaknya orang kaya. Anaknya orang-orang nggak mampu itu nggak punya keadilan. Keadilan untuk hidup menjadi hidup layak, mendapatkan makanan yang layak enggak. Keadilan mungkin punya kesempatan pun nggak ada gitu. Ya, karena kekurangan gizi, bisa sakit-sakitan dan sebagainya. Kalah terus bersaing. Itulah beliau selalu kemudian berpikir bahwa program makan bergizi ini menjadi hal yang beliau harus sukses. Sekali lagi bukan masalah politis, bukan masalah apa, meskipun sering ini andalan idola presiden ada apa. Iya, karena tadi itu motivasinya. Iya kan? Anak-anak Indonesia harus hebat, harus bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Berarti intinya nggak cuma sekedar makan, tapi juga merupakan masa depan generasi selanjutnya ya Bu ya? Betul, ini bukan sekedar kamu kenyang, enggak gitu. Iya. Apalagi Pak Prabowo juga sering, bukan hanya sering, bahkan diaduin, mendengar sendiri. Anak-anak tidak sarapan, anak-anak hanya makan pakai garam. Ini yang beliau terenyuh gitu. Ini 80 tahun Indonesia merdeka. Kok masih ada anak-anak yang seperti ini gitu. Sementara di sisi lain, di meja-meja mereka penuh makanan. Nah, Indonesia ini kok banyak anak-anak Malaysia jutaan yang nggak memperoleh makanan yang layak lah gitu misalnya. Itu aja kok susah gitu. Iya. Nah, padahal kita ini negara kaya gitu. Beliau berpikir, kalau saya dulu kan begini kan, kebocoran APBN ini besar sekali. Itu kan beliau udah tahu berapa ratus triliun itu. Nah, kalau kebocoran itu dihemat kan, ini bisa loh ngasih makan anak-anak. Kan orang bilang, oh ini agak apa namanya, anggarannya sana diambil, anggaran bukan. Efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Artinya efisiensi itu memotong yang tidak perlu dilakukan, misalnya perjalanan luar negeri, rapat-rapat di hotel. Nah ini yang seneng-seneng, yang di sekelompok seneng-seneng ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak pernah seneng, ya gitu loh, untuk membangun generasi bangsa. Tapi kan kemudian ada yang framing karena ngambil biaya pendidikan macam-macam. Tapi kan sebetulnya kalau di breakdown lagi ya memang bagian dari pendidikan, karena supaya anak-anak kan sekolahnya pinter dengan pemenuhan gizi. Berarti sejauh ini realisasi di lapangan ini memang disambut baik sebenarnya ya sama anak-anak terutama? Sangat baik. Saya barusan dapat nih laporan, baru saya baca sebelum ketemu sama Mbak Dila. Saya sampai ternyuh lihatnya. Jadi di Sumba Barat Daya, anak-anak itu sakit pun masuk sekolah karena pengen dapat MBG. Kalau ada yang ditutup, bahkan misalnya di NTT, nangis pada datangi dapur anak-anak. Kok MBG kami nggak ada, makanan kami mana? Ya. Makanya kalau saya ya mungkin buat yang mampu, atau kayak memang nggak berarti mungkin yang itu. Tapi buat anak-anak banyak di seluruh Indonesia ini yang mengharapkan, yang sangat mengharapkan. Kemarin sampai yang punya yayasan misalnya gara-gara yang kejadian di Bandung Barat nih, Bandung loh, bukan kita nggak mau luar Jawa. Sampai nangis dia datang ke kita karena dapurnya itu nggak bisa operasional gara-gara ada kasus yang duit 1 miliarnya hilang gitu, ya kan. Dia datang ke kami, kan kita ada acara tuh, naik ke
ke podium sambil nangis loh. Nangis kenapa? Dia bilang, "Bu, ini anak-anak sudah menanyakan kenapa nggak dapat MBG lagi, kenapa nggak dapat MBG lagi," gitu. Jadi anak-anak kan sangat 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 senang dengan program ini. Demikian juga orang tuanya, ya. Orang tuanya juga senang karena paling nggak kan ya mereka bisa menghemat uang jajan anak-anaknya dan bisa mungkin digunakan yang biaya-biaya lain. Tadi kan Ibu juga sempat mention daerah Sumba, artinya di luar Pulau Jawa ya Bu ya. Dari beberapa daerah, mungkin ya kita ambil sampel daerah-daerah yang terpencil lah, atau 3T gitu ya Bu. Ada nggak sih Bu yang kisah benar-benar paling menyentuh selain yang tadi Ibu ceritain di daerah Sumba? Banyak. Mbak coba lihat itu yang di Papua itu. Ya, bagian timur Ya, Indonesia. bagian timur Indonesia. Nggak hanya bagian timur, di bagian barat yang di pulau-pulau anak-anak. Dan effortnya luar biasa yang nganter itu. Kadang harus coba dari mobil, ganti motor, naik lagi perahu. Untuk demi nganter ini makanan ini. Naik perahu. Itu ke antar pulau kan, lewat pulau. Ya kan, dia nganter. Karena apa? Ini anak-anak udah nunggu gitu. Udah nunggu. Dia kalau Sabtu Minggu gitu udah nunggu cepet-cepet hari Senin, ya. Cepet-cepet hari Senin. Biar dapat makan di sekolah. Iya. Kan kakak-kakaknya SPPG ahli gizi ini kan kadang memberikan mereka hiburan-hiburan yang boleh request makanan. Ya. Jadi kan mereka jadi seneng gitu loh. Hiburan mereka kapan nih dibikinkan spaghetti, kapan nih bikin burger, kan susah. Kan nggak ada yang jualan burger di desa atau di itu kan. Jangankan di luar Jawa, Mbak. Saya orang Jawa, orang Jawa Timur, di desa saya juga nggak ada yang jualan burger. Yang ada jualan bakso, Mbak, ya kan gitu. Paling bakso juga jarang keliling. Nah, itulah. Jadi anak-anak senang sekali. Nah, tadi Ibu juga mention soal pendistribusian berarti ya, Bu ya. Bagaimana BGN, apalagi Ibu sekarang menjadi ketua pelaksana harian makan bergizi gratis, bagaimana memastikan supaya makanan-makanan ini terdistribusi dengan baik dengan segala macam problematikanya? Ya, kalau distribusi ini kan pertama memang kan memang diwajibkan dapur ini punya kendaraan mobil, entah nyewa entah apa, pokoknya harus ada. Tapi di wilayah-wilayah tertentu kemudian kan boleh pakai motor. Bahkan ada yang bapak-bapak tentara yang bantuin bapak babinsa itu kan bawa. Tapi yang paling penting adalah tata kelola makanannya ini bagaimana didistribusikan ke penerima, ke anak-anak, jangan sampai terlalu lama waktunya. Betul. Karena kalau terlalu lama waktunya itu akan membuat kan tidak boleh lebih dari 4 sampai 6 jam itu nggak boleh, apalagi 4 jam itu maksimal. Iya. Nah, itulah makanya Mbak di BGN ini kan dibagi 2. Kalau SPPG yang masih bisa dijangkau setengah jam atau paling lama 1 jam lah gitu, itu masuk aglomerasi. Tapi kalau sudah di atas itu waktunya, itu masuk daerah 3T. Di mana ini dapurnya nggak harus 3.000 masaknya, 100 boleh masak, 50 nggak harus boleh. 3.000 ya? Enggak, untuk wilayah 3T ya. Semisal begini, saya pernah ke Lombok Barat. Di sana ada pulau ini misah gitu. Kita harus ngelewatin lah setengah jam kira-kira kita naik perahu kecil ya, naik boat. Di situ muridnya hanya 119. Kan nggak mungkin dijangkau dari wilayah lain. Nah, itu boleh nanti di 3T itu misalnya dapur sekolah itu yang akan mengadakan, boleh. Tapi standarisasinya sama kayak pelayanan yang 3.000 per hari? Sama, karena di situ juga akan ada SPPG-nya. Bukan ada pengawasnya gitu. Ada yang ngawasin, nih standarnya makanya seperti ini. Kan sama seperti itu. Ya. Makanya nanti rekrutmennya itu banyak nih, karena wilayah 3T ini kan banyak sekali. Bu, tapi kan banyak juga orang yang khawatir terhadap pendistribusian atau keberlangsungan dari MBG ini. Bagaimana Ibu menyikapi atau menjawab kekhawatiran? Gimana? Khawatirnya maksudnya gimana? Khawatir mulai dari tadi, mungkin ada tiba-tiba SPPG-nya yang tutup. Atau ada juga pendistribusiannya yang ternyata terkendala macam-macam, apalagi terutama di wilayah 3T. Kekhawatiran-khawatiran seperti itu kan basic ya Bu, belum lagi kekhawatiran yang dugaan dana yang dikorupsi. Saya mau luruskan. Kalau dana dikorupsi ini kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Dana ini dari Kementerian Keuangan nggak mampir di BGN,
Dana ini langsung masuk ke dapur, virtual account. Langsung SPPG. Langsung SPPG ya ke virtual account. Itu yang punya akun tuh 2. Yaitu bukan 2, maksudnya joint account. Joint account, satunya mitra, satunya kepala KSPPG. Jadi kecil kemungkinan untuk dikorupsi ini. Kalau toh terjadi berarti ada 2 ini kong kali kong. Tapi harus diingat KSPPG ini ASN loh, itu loh. Dan dia BGN, kepanjangan tangan BGN. Karena dia kontrol, jadi kemungkinan yang kecil. Dan gimana caranya juga saya agak bingung. Maksudnya kalau di korupsi ini di sininya itu bingung. Tapi kalau misalnya ada dapur, bagaimana kalau dapur itu bermasalah kemudian memang ada ditutup sementara. Nah, itu kan anak-anak gimana nih? Ya itulah anak-anak pada nangis karena kapan dapurnya dibuka lagi itu kita berharap, makanya tolonglah SPPG ini ayo jalankan juknis yang benar, jalankan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis, sesuai dengan SOP, biar nggak ditutup gitu, ya kan? Mitra juga nggak boleh nih disalahkan, cuman KSPPG-nya, mitra juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, makanya berbagai hal sekarang kan kita perbaiki kan tata kelolanya, dari mulai masak, dari mulai apa semua kita, kapan jam mulai masak, kapan seperti harus punya chef dan harus menggunakan air sekarang yang air isi ulang tapi bersertifikasi, dan lain-lain kan kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat SPPG itu ditutup. Contohnya seperti itu. Kalau kekhawatiran akhirnya masih terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan. Nah, ya itu kan gini. Yang pasti bahwa kalau terjadi keracunan, jangan keracunan deh. Kayaknya serem banget ya. Karena ini macam-macam ya ternyata penyebabnya ini. Ya, penyebabnya ini macam-macam. Ada yang memang sudah aslinya sakit, ya kan? Ada yang daya tahan tubuhnya sedang nggak bagus. Ada yang sebetulnya udah sakit lah gitu, maksudnya sakit perut nggak cocok dan lain-lain gitu. Jadi ya yang pertama tentu kita harus akui dulu, harus lihat dulu benar nggak ini dapurnya tata kelolanya salah. Balik lagi berarti ke dapurnya ya Bu. Dapurnya. Ya? Kalau dapurnya ini ada yang memang salah atau memang salah nggak salah, kalau setiap kali ada kejadian tutup dulu 2 minggu untuk penelitian apa yang terjadi sebetulnya. Setelah itu baru dibolehkan dilihat, nanti ada departemen Dinkes, karena kita sekarang kan sudah, yang saya ketua harian itu kan udah kerjasama lintas kementerian, kementerian dan lembaga. Nanti Dinkes setelah dia ditutup ini gimana nasibnya? Nanti Dinkes akan lihat berikutnya, kira-kira sudah boleh dicoba belum? Dia mereka disuruh melakukan uji coba. Dinkes bilang oke, sudah boleh jalan, ya sudah jalan. Jadi sekarang hakimnya ada di Dinkes, ya kan? Ya, bahkan sekarang kalau untuk dapur baru buka tidak boleh operasional sebelum punya SHLS. Jadi karena kita sekarang kerja bareng, jadi pengawasannya juga banyak sekarang yang ngawasi dapurnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Berarti melibatkan banyak kementerian, melibatkan banyak lembaga. Transparansinya, Ibu sebagai ketua pelaksana harian MBG yang dilakukan apa, Bu? Transparansinya ya kita terbuka aja. Kalau memang ada masalah seperti kayak tadi kami rapat, tolong dong bantuin nih, kami nih yang bakal masalah nih ke depan ini. Saya takut nih kalau ada inflasi karena bahan baku yang dibutuhkan MBG ini bakal gila-gilaan. Telur itu sehari 3 juta kilo telur. Satu dapur, satu SPPG itu membutuhkan kira-kira berapa ya? Kan dalam satu hari berarti kalau 3.000 aja minimal kan butuh 3.000 telur. 3.000 telur tuh kira kan nggak mungkin ayamnya nelor semua. Paling nggak kan ada 4.000 ayam. 4.000 ayam tuh berapa kandang? 4 kandang paling enggak, ya kan? Ini luar biasa peluangnya ini. Saya yakin nih kalau semua udah jalan ya. Ini sekarang yang saya paling worry. Oke, ada masalah nih gangguan lah kayak hal-hal yang diduga keracunan. Tapi yang sebenarnya saya paling worry,
sekarang takut ini masalah ketersediaan bahan baku. Hmm. Karena sekarang kalau Mbak pergi ke pasar induk, itu buah udah nggak numpuk lagi di sana, udah susah nyari buah sekarang. Nah itu cara Padahal kita penanganannya gimana Bu? Pak, ya sekarang kita kerahkan ya, mulai kan gini, buah apa saja sekarang kan mulai anggur dibolehkan, ini kan ya pokoknya semua terabsorb, sekarang semua tersedot. Lalu apa ini dalam waktu berapa bulan ke depan ini, saya sudah ketemu kerjasama dengan Pak Kasat dengan TNI AD. Saya minta untuk bantu dong, mereka kan punya jaringan yang udah seluruh Indonesia. Pak Kasat langsung instruksikan semua Kodim harus punya ternak ayam telur, ayam pedaging. Nah baru nih saya kasih paling keras nih, kayak inilah hari ini Kemendagri sudah, kita tadi rapat itu menyuratilah seluruh gubernur dan juga bupati supaya kepala desa ini mengerahkan RT RW untuk menggunakan lahan-lahannya nanam sayur, untuk ternak ayam dan mungkin nanam buah gitu loh ya. Yang paling gitu cepat, yang paling cepat itu adalah nanam, kalau buah apa? Pisang. Nah, ini kalau coba ayo nanam pisang, cuma kalau kita punya lahan dikit aja ayo nanam pisang gitu. Berarti artinya memang UMKM atau apa ya bilangnya ya, ekonomi di daerah ini sudah mulai tumbuh ya Bu ya dengan adanya program MBG ini. Insya Allah tumbuh berdasarkan data dari BPS. Ketika kita sekarang tumbuh 504%, sebagian itu disebabkan oleh adanya program MBG. Dan saya optimis, benar, makanya Pak Prabowo mikir, saya bisa nih 7%, 8% bisa. Gimana nggak bisa? Nanti itu kurang barang yang mungkin dulu petani ini nangis karena sayurnya nggak terserap ya, buah pada dibuang-buang karena murah. Ini nggak ada nanti. Terpakai semua terpakai. Apalagi kalau ditambah lagi tadi kan Pak Presiden minta lansia juga diberikan, ya kan? 3B ini belum semua loh, 3B Bumil, Busui, yang balita ini belum semua loh, belum semua tercover. Baru yang 83 yang nanti yang kita hitung 83 ini kan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah aja. Ya, ini belum. Terus kemudian termasuk difabel juga nanti kan bisa diberikan. Dapat yang itu. Kan ini besar sekali. Sampai kan makanya Pak Presiden menginstruksikan Danantara untuk investasi 20 triliun aja di peternakan. Tapi Danantara bukan, kan sekarang ketakutan orang, kalau Danantara main gimana dengan kecil? Dia ngajak, ini kayak bapaknya aja ngebiayain gitu. Jadi peternak ini. Oh saya tadi lupa, saya juga ke Menkop, Menteri Koperasi, agar koperasi ini, ayo dong, yang juga ini jadi masalah itu masalah ketersediaan susu. Pabrik aja sekarang udah kewalahan. Nah itu contohnya. Mungkin bisa-bisa nanti, ya saya berharap cepet-cepet di dalam negeri ini banyak investor yang bikin pabrik susu lah apa gitu. Ini karena sudah kewalahan. Nah, Pak Menteri, Pak Menkop ini sudah juga akan mencairkan dana membiayai koperasi-koperasi untuk yang menyediakan bahan baku untuk MBG, program MBG ini jumlahnya ratusan miliar. Berarti sudah jalan nanti ya, koperasi desa jalan, koperasi subsidi ke MBG gitu ya Bu? Menyediakan makanan, bukan subsidi. Jadi dia substitusi. Jadi dia menyediakan nanti bahan baku. Koperasi jalan, angkatan TNI jalan ya, ini yang sudah angkatan darat ya. Saya berharap nanti sebentar lagi saya mau nemuin angkatan laut, angkatan udara, pokoknya semua angkatan udara, ya, polisi semua kita minta untuk bantu semua tanam, semua pelihara ayam, semua gimana caranya atau enggak ternak sapi supaya bikin susu, ya kan begitu. Jadi ini semua kita kerahkan. Belum lagi Kemendagri sudah minta semua gubernur, bupatinya supaya menginstruksikan pada para kepala desa, RT RW, ini semua kita insya Allah tenaga kerja nanti terserap banyak lah dari sini. Bahkan ibu-ibu rumah tangga bisa nyambi tuh ya Bu ya. Betul, bukan hanya nyambi, karena kan nanti sekarang ini sudah masuk dalam juknis. Nanti di Perpres ada, itu nggak boleh menggunakan bahan pabrikan. Jadi kue pun dibikin ibu-ibu. Nah nanti ibu-ibu ini ada yang kerja di dapur, tapi ada juga dia akan kelompok-kelompok membuat kue.
Ibu-ibu PKK Abu biasanya. ibu PKK, yang tidak ada PKK-nya juga boleh, yang industri-industri kecil ini akan tumbuh semua karena nggak boleh menggunakan bahan pabrikan. Semua harus UMKM, kemudian usaha mikro, koperasi ini yang mengisi bahan baku maupun produk jadi makanan. Bu, selama Ibu menjabat di sini sampai saat ini, evaluasi seperti apa yang Ibu temukan dan mau Ibu ubah seperti apa dalam waktu dekat Ibu untuk makan bergizi gratis ini? Oh, saya langsung karena saya di komunikasi dan investigasi, terutama dalam bidang komunikasi saya langsung lakukan frontal. Dulu kan nggak boleh SPPG ngomong apa gitu. Sekarang sebenarnya, kamu yang punya dapur, kamu yang dapurnya diisukan ada ulet, ada apa, yang sebenarnya gimana? Ngomong sekarang keluarkan. Contoh, saya udah bilang 24 jam itu saya sampai ini kadang-kadang saya ini jadi apa? Saya bilang saya layani ini harus ya kadang nggak terlayani kadang terus mintanya itu apa? Saya nulis ya. Kalau saya nulis kan saya nggak punya waktu kadang-kadang. Ya, dirit kalau mohon maaf kalau masih dirit aja soalnya pertanyaannya panjang ya kan. Saya nggak punya waktu. Tapi bahwa kita sekarang terbuka untuk media. Semua kita malah pengen masukan dari teman-teman media itu dari sisi komunikasi. Dari sisi saya kan di bidang investigasi. Ya saya investigasi semua apa yang terjadi di dapur, kenapa kejadian begini. Kenapa misalnya ini dapurnya tutup, ternyata memang ada telat-telat juga kita kirim. Tapi telat uang dikirim ini bukan nggak ada duitnya. Ini masalah yang sangat teknis, saking mulai banyaknya dapur dalam waktu bersamaan. Dan kadang anak-anak itu, bukan kadang, hampir masalah kenapa dapur ditutup karena tidak diberi uang operasional, itu bukan seperti itu. Mereka telat mengajukan proposal. Kan nggak bisa ini kan harus ada proposal. Bagaimana KPPN dari Kementerian Keuangan ini mau ngirim duit? Dari gimana taunya? Kan harus pengajuan proposal. Betul. Dari masing-masing SPPG. Nah, ini biasanya terlambat. Kalau dia terlambat mengajukan, dari sini kemudian juga terlambat. Ya. Karena itu diberikan 10 hari sekali. Dananya. Tapi sekarang kan banyak berita. Ini supaya sekaligus meluruskan dapur ini tutup karena nggak punya duit. Dapur ini tutup karena belum dibayar karena sama belum BGN, dibayar. gitu ya, Bu. Duitnya BGN kan masih banyak yang belum terserap aja banyak ada duitnya. Masalah teknis yang disebabkan ada karena dari BGN. Mungkin saking banyak yang barengan masuk brek gitu ya. Tapi yang paling banyak adalah keterlambatan mereka mengajukan proposal. Sebenarnya berarti teknis ya Bu, bukan Teknis. karena kendala tidak ada uangnya lah gitu. Sama saya ya, Bu. sekaligus meluruskan yang ini belum dibayar, belum apa. Banyak tuh Bu. Karyawan. Sama persoalannya itu adalah ada 97.000. Bisa bayangin nggak? Ini karyawan tiba-tiba 97.000. Sampai bulan Juli lah itu. Itu kita punya dapur hanya 2.600. Sekarang tadi saya lihat terakhir hampir 15.000. Nah, Anda hitung. Terus ada yang ini belum kerja tapi persiapan untuk dapur kan sudah di ini kan tetap kita bayar dong meskipun ini ya. Nah, sebetulnya yang sudah P3K yang sudah ASN ini nggak masalah. Yang masalah ini memang masalah teknis yang batch 3. Karena kan belum otomatis lah ya kan ada masalah-masalah administratif itu aja. Tapi duitnya ada gitu. Dan minggu ini insya Allah diselesaikan. Rasanya ini saya tadi laporan terakhir tinggal berapa ribu aja orang yang belum dapat. Tapi kalau telat pun tuh dirapel, bukan nggak dibayar. Jadi ini kalau nggak ada duitnya kan nggak dirapel. Iya. Ini dirapel, duitnya ada. Berarti duitnya ada, cuman masalah pentransferannya aja yang tertunda. Betul. Ya. Sejauh ini Bu, mungkin harapan Ibu kali ya, harapan Ibu sama program makan bergizi gratis ini apa? Harapan saya program makan bergizi gratis akan membuat anak-anak Indonesia, nomor satu dulu harapan saya, anak-anak Indonesia menjadi hebat, bisa bersaing di kancah nasional dan global, dan akan menjadi generasi-generasi yang tangguh penerus dan penjaga Indonesia. Itu satu ya. Saya tahu hidup saya sudah belasan tahun dengan anak-anak. Sebelum saya menjadi
Wakil Kepala Badan Gizi. Ini sebetulnya deja vu juga saya di sini. Kemudian saya sekarang menjadi ketua harian antar kementerian dan lembaga. Saya sejak tahun 2005 membuat yayasan namanya Jaringan Merah Putih. Setiap hari saya memberikan makan bergizi untuk anak yatim piatu dan duafa. Saya tahu persis parfum saya ini parfumnya orang-orang duafa, orang-orang miskin, parfum saya. Jadi saya bisa merasakan anak-anak yang tidak dapat keadilan makan. Nah, dengan program makan bergizi gratis, tidak ada lagi anak Indonesia yang bodoh, tidak ada anak lagi Indonesia yang sakit-sakitan, tidak ada anak-anak lagi Indonesia yang tidak bisa makan atau sampai yang meninggal kelaparan. Itu harapan kan pribadi, tapi harapan Indonesia adalah anak-anak Indonesia akan menjadi hebat. Harapan secara ekonomi karena dampak dari makan bergizi gratis ini luar biasa. Value efeknya, ya kan. Ekonomi Indonesia bukan mimpi lagi kalau bisa tumbuh 8%, tapi bisa terwujud. Lapangan kerja akan terbuka jutaan, bahkan dari mana? Bukan hanya dari dapur yang hampir tiap dapur itu kira-kira 50 orang, tetapi dari supplier itu paling enggak dalam satu dapur tuh ada 15 supplier. Satu supplier itu sekarang mempekerjakan 6, minimal 6 orang. Hitung tambahan tenaga kerjanya berapa? 6 kali 15 aja sudah 90 orang yang tidak langsung. Yang tidak langsung lagi para petani, ya kan? Para peternak, para nelayan, ya kan? Nah, itu kayak bola salju nanti. Nah, kalau rakyat ekonominya baik yang bawah ini, dia akan ke atas, kemudian tumbuh. Yang orang tadinya nggak bisa belikan handphone anaknya, nggak bisa belikan sepeda, sekarang udah bisa. Ada satu cerita yang bikin saya, dan ini cerita bukan katanya, saya ketemu sendiri di satu dapur di Depok. Ibu, saya senang sekali Bu, ada dapur, saya bisa kerja di dapur MBG ini Bu. Dulu saya kalau beli telur itu bisa sebulan sekali Bu. Hari-hari anak-anak tuh makan Indomie 1 dibagi sekeluarga. Sekarang saya bisa membelikan anak-anak seminggu sekali telur dan seminggu sekali daging ayam. Itu mungkin untuk orang yang mampu itu hal yang biasa ya Bu ya? Ya biasa banget. Apa sih istimewanya pasti begitu. Tapi buat orang-orang yang benar-benar tidak mampu, inilah seperti dia ini diberikan oase ya, diberikan kayak dia tuh air di padang gersang, dia ada oasenya itu adalah dapur MBG dan dia itu ada di padang gersang. Tadinya nggak ada harapan, nggak ada, ini sekarang ada harapan, dan harapan yang menjadi oase itu adalah dapur SPPG. Nah itu, jadi saya berharap ekonomi tumbuh luar biasa di Indonesia, anak-anak Indonesia menjadi hebat, kemudian karena ekonominya tumbuh, industri juga tumbuh lagi, tenaga kerja makin terserap. Semuanya akan menjadi gumpalan yang akan Indonesia makmur jaya. Amin. Semua itu bisa terlaksana kalau semuanya itu satu pemikiran, satu tujuan, satu niat ya Bu ya. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri banyak sekali orang yang skeptis, banyak sekali orang yang ragu. Pesan Ibu untuk orang-orang yang berpikiran masih MBG gini. Jadi gitu, gini, tidak mungkin sehebat apapun program tidak dikritisi atau tidak diteriakin, ya. Pasti ada. Bahkan ya kayak MBG, banyak orang ini program mulia. Tapi kenapa sih nggak diberikan saja pada ibunya? Kenapa sih tidak dibuka lapangan kerja? Lah tadi pekerjaannya sudah kita buka, dari dapur ini justru terbuka lapangan kerja. Tadi saya bilang sebelum saya ketemu Pak kan saya pusing nih. Sekarang kami kekurangan ahli gizi. Akhirnya terjadi saling ini. Nah, saya mumpung di sini saya ingatkan, tolong untuk teman-teman anak-anak ahli gizi yang sudah bekerja di SPPG yang sudah sebelumnya sudah operasional, jangan kalian pindah. Kalau kalian pindah,
tidak bisa jadi ASN karena SK-nya adalah di dapur yang semula. Eh, Semula ya. dapur semula, dan itu tidak fair untuk yang dapur baru. Bukan tidak fair, karena dapur baru nih kalau menaikkan gaji nggak, tapi pasti akan berikan bonus-bonus sehingga orang ini kan berarti ini kan ada korupsi dong ya kan, ini tidak boleh. Ingat, kalian semua akan menjadi ASN. Nah ini bisa gagal, nggak bisa jadi ASN atau tidak bisa mengikuti tes CAT ya, karena pindah-pindah hanya karena di sana ada dapur yang menawarkan nih bonus menawarkan ini. Nah ini kasihan yang sudah ditinggal ini hanya karena si ahli gizi ini pengen dapatkan bonus. Sana ada 3.000 anak nanti yang tidak dapat karena dapurnya harus tutup sementara karena nggak punya ahli gizi. Kan kasihan nih ya, yang hanya karena egois satu orang tapi ada 3.000 anak yang tidak bisa dapat MBG. Nah itu yang jadi peluang kerja. Dan baru hari ini diumumkan juga Menpan RB mewajibkan 1 orang yang akan menjadi pengawas quality control. Jadi pengawas kualitas di dapur. Berapa jumlah yang dibutuhkan lagi? 30.000 lagi. Ini dari sarjana apa? Sarjana kesehatan masyarakat, kemudian apa tadi ya? Pokoknya sarjana yang berkait dengan quality control deh gitu ya. Ya. Ini 30.000 loh, ini akan segera dibuka nih. Ya, ASN loh, ya. Luar biasa. Berarti jadi peluang untuk kerjanya tumbuh ya Bu, dan ada selalu tumbuh ada. banget. Pokoknya insya Allah nggak ada lagi yang nganggur lah. Amin. Gitu. Kalau yang masih skeptis, Ibu punya pesan apa untuk orang-orang yang masih skeptis dengan program MBG ini? Ya mudah-mudahan nggak skeptis lagi. Ya kalau nggak suka ya kan gini. Saya pernah membaca satu waktu itu di kafe apa. Jangan pernah Anda akan bisa menjadi besar tanpa kritikan. Jadi MBG juga tidak akan sukses tanpa ada kritikan. Jadi buat kami yang memuji terima kasih, yang mengkritik terima kasih, dan itu pasti akan menjadi obat kami untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Amin, semoga ya Bu, balik dari cita-citanya Pak Presiden sebelum menjadi presiden, terus tadi Ibu juga sudah memberi makan anak yatim piatu sejak tahun 2005 ya Bu ya. Ya semoga cita-cita mulianya ini terwujud, lapangan pekerjaannya juga semakin bertambah dengan program ini, UMKM-nya juga semakin tumbuh. Semua yang ada di daerah tadi Ibu bilang, gak cuma ibu-ibu PKK, ibu-ibu biasa juga bisa menghasilkan uang dari program ini. Semoga yang hal-hal yang positif yang berkaitan dengan kemajuan bangsa, ya semoga bisa terwujud. Asalkan tadi semuanya kompak, satu niat, satu visi, satu misi. Tidak ada korupsi ya Bu? Ya tidak ada korupsi. Kalau ada korupsi, karena saya bagian investigasi, saya tangkap duluan. Gimana caranya nangkap ya? Saya laporkan duluan. Ya, begitu. Jadi insya Allah tidak ada korupsi. Makanya kami membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Misalnya meskipun agak-agak gimana di hati, ini loh ada semangka setipis tisu kan tapi sebetulnya kita rada-rada aduh kok ini, tapi itu buat kami bagus. Jadi kami nanti mengkoreksi atau kami harus mengecek ke dapur itu bagaimana, bener nggak? Bisa setipis tisu kok setipis tisu nih, kamu belanjanya bener apa enggak nih gitu. Ini jadi tadi makanya penting kami akan bisa menjadi kuat, bisa menjadi besar, menjadi benar kalau ada kritikan. Jadi kami tidak anti kritik gitu. Itu kira-kira satu hal lagi yang saya berharap kepada masyarakat adalah kami ingin semua masyarakat ikut mengawasi dapur-dapur MBG atau SPPG dimanapun, dan dengan senang hati sebentar lagi nih kami akan luncurkan call center. Anda bisa mengadu langsung, ini masyarakat di Indonesia bisa mengadu langsung ke BGN tentang temuan-temuan di lapangan. Siap.
semoga berjalan lancar, dan yang terpenting Ibu sehat, Ya, semuanya terima juga sehat. kasih. Ya. Ibu terima kasih sekali Ya. lagi atas waktunya. Ya balik lagi, semoga harapan yang baik-baik, yang positif bisa terlaksana dengan baik atas dukungan semua, dan jangan korupsi itu ya Bu ya. Pesannya. Jangan korupsi. Korupsi hak anak-anak itu mengandung karma. Karma itu jauh lebih berat daripada hukuman. Betul. Ya, Siap. karena niat Pak Presiden adalah mulia untuk memintarkan anak Indonesia dan untuk memakmurkan rakyat Indonesia lewat pertumbuhan ekonomi. Amin, semoga nanti segera pertumbuhan ekonomi menjadi 8% itu segera tercapai. Siap. Baik, terima kasih Ibu atas Sama-sama, waktunya. Dila. Dan kawan, inilah itu tadi podcast kita dengan Ibu Nanik Sudaryati Deyang, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.